suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang zalim. Arabnya faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Di dunia ini ada 3 amalan yang kemudian kalau kita lakukan itu rewardnya no limit, rewardnya nggak ada perhitungan. 1, sabar. 2, orang yang berpuasa. 3, orang yang memaafkan. Nah ternyata memaafkan itu memang opsional terbaik, cuman bukan satu-satunya opsi yang harus dilakukan bagi orang yang terzalimi. Maka ada satu lagi. Jadi maha baiknya Allah itu adalah kalau kamu memang gak sanggup untuk memberikan maaf, ada kok opsinya. Opsinya adalah membalas dengan balasan yang setimpal, jangan lebih, jangan kurang. Siapa yang tahu kalau misalkan dia mau balas, kita mau balas dia dengan omongan lagi, itu nggak masalah. Tapi kalau kita nggak sanggup untuk membalas karena itu notabene-nya adalah abang ipar, kakak ipar yang takutnya kita durhaka, maka nggak ada opsi lain kalau kecuali kita membalasnya dengan cara mendiamkan dan menjauhkan diri kita untuk hal tersebut. Tapi kalau untuk perkara dosa dan untuk salah atau enggaknya, itu bukan kesalahan. Karena opsi Allah di sini ada 2, membalas dengan balasan yang setimpal atau memaafkan. Itu adalah ganjaran dari Allah dengan ganjaran yang terbaik. Itu yang itu ya, untuk permasalahan memaafkan atau kemudian mau membiarkan atau mau membalas. Yang paling penting, kalau nggak bisa membalas dan memilih untuk mendiamkan, menjauhkan, menjaga jarak, itu mungkin opsi terbaik. Maaf ya, di surah Abasa, baru tahu dari dia juga. Ternyata ada satu, kenapa kok Allah notice itu? Ketika nanti di hari kiamat semua orang itu akan lari. Yang paling pertama kali Allah katakan di situ adalah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Jadi yang pertama kali lari ketika permasalahan kiamat itu terjadi adalah seorang dengan saudaranya, bukan bapak dengan ibunya, bukan anak dengan bapak ibunya. Tapi yang paling pertama kali Allah notice di sini adalah seorang saudara terhadap saudara yang lainnya. Dan inilah akhirnya saya tahu pertumpahan pertama kali di muka bumi itu terjadi bukan antara seorang bapak dengan anak, tapi antara seorang saudara dengan saudara, kakak dengan adik, yaitu anaknya Nabi ada Habil dan Qabil. Makanya kalau ternyata api itu akan semakin membesar kalau kita hidup di lingkungan seperti itu dan kita nggak sanggup untuk membalas, cukup maafkan dan tinggalkan, itu pilihan terbaik. Tapi kalau membalas dengan cara yang kita nggak tahu untuk membalasnya dan kita nggak punya untuk itu, maka wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamilah. Dia kan nggak pukul secara fisik kan? Enggak. Verbal kan, hanya dengan verbal kan. Makanya, dan ini pun berlaku terhadap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nggak disakiti menggunakan pukulan-pukulan terhadap saudaranya, tapi yang verbal itu menyakitinya bukan hanya dari kulit saja, tapi kan masuk ke dalam. Maka yang dilakukan, yang Allah perintahkan kepada Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf. Dia katakan sama Nabi Yusuf itu adalah di surah Yusuf ayat 5. Allah perintahkan di situ adalah tertibur daris, jaga jarak ya pokoknya terhadap saudara-saudara. Bahkan untuk siapapun itu, untuk saudara bukan, untuk ayah dan ibu bukan, untuk anak-anak bukan, siapapun itu yang menyakitimu, maka ambillah jarak untuk sebentar. Karena nyatanya Rasulullah itu pernah menjaga jarak terhadap istrinya, bukan untuk meretakkan keharmonisan rumah tangga, tapi untuk menjaga keluarga agar tetap utuh. Karena saya nggak pernah ada lagi melihat antara di Quran itu uktulu Yusuf awit rohu arbo, kita bunuh aja ya Yusuf, itu keluar dari kalimat seorang kakak dengan adik, untuk adik, bukan dari seorang ibu atau bukan dari seorang bapak. Makanya menjaga jarak itu adalah pilihan terbaik kalau kita punya permasalahan yang verbal terhadap keluarga. Memaafkan, jadi opsinya ada 3, memaafkan atau membalas dengan balasan yang setimpal, atau wasbir ala ma yaqul, bersabar terhadap apa yang dia katakan, wahjurhum hajran jamilah, maka tinggalkanlah dengan cara yang baik. Cut off, tinggalkan foto profil, hilangkan foto
bulunya itu dilihat apa sih istilahnya, centang birunya, centangnya itu pokoknya apapun itu selain donatur dilarang Mengatur. pokoknya tentang aja. Yang donatur adiknya kan, ya adiknya dia kan berarti. Tapi saya mau tanya, itu iparnya jenengan dua-duanya kan sesuai? Enggak, nah ya iparnya tuh keroyokan semua gitu atau satu aja? Nah, nomor 3 sama 4 ini sudah menikah dan punya anak, sudah menikah ini suami istri bekerja juga. Nah, itu Apa? itu saya pernah ngobrol sama seragam itu, jadi ada namanya social exclusion. Jadi kondisi di mana perbedaan value antara seseorang dengan seseorang yang lain, dan itu akan jadi perbedaan. Contoh misalnya gini, tahu Pak Habibie ya, almarhumnya Habibie, itu di masanya kan pemikirannya maju, tapi karena orang-orang di sekitar nggak sama pikirannya, nggak nyanda lah bahasanya, itu kan jadi bahan buli-bulian. Gak usah gitu deh, ini ada orang Muhammadiyah satu di sini aja, itu kan jadi masalah, karena mayoritasnya teman-teman, nah itu ulama misalnya kayak gitu, gak kuno dewe kan gitu kan, paham ya maksudnya? Nah, sehingga seperti itu di pemikiran kakak ipar Anda adalah aku ya bekerja, suamiku ya bekerja, punya anak yang bisa ngurus, kok ini gak bisa? Nah, itu namanya social inclusion. Perbedaan value yang membuat kita akan jadi dibagi. Nah, yang terjadi di situ adalah bias kognitif. Bias kognitifnya adalah yang harusnya naik kerja itu yang bisa ambil ngurus anak, orang itu sok adong karo anak gitu. Padahal di POV-nya, point of view-nya mbak, ke point of view panjenengan, orang tua masih mampu ngurus kok gitu loh. Itu kan seperti itu. Maka mungkin pola pikirnya kalau pengen mencoba memaafkan adalah memahami dari sisi itunya. Oh, kakak iparku tuh dia nggak tahu gitu loh. Kalau bahasanya aku masih punya orang tua yang sayang. Kakak iparku tuh nggak tahu kalau ternyata aku tuh nyaman begini. Kakak iparku sama kayak misalnya ayah kita lah. Ayah kita kan juga kadang bias kognitif ke kita kan. Pokoknya itu tuh jadi PNS, soalnya bapak PNS. Ya karena di POV-nya ayah kita yang terbaik untuk hidup di Jepara adalah PNS. Sama kayak ipar jenengan, menurut ipar jenengan yang terbaik untuk berumah tangga ya kerja tapi ya karo anak, walaupun anak eko aku pengen kelambine lengkap gitu. Paham nggak maksudnya? Tapi kan kalau kita mau maafin aja kita, bapak kok maksa aku PNS kok? Ya mungkin bapak kita nggak tahu kalau ada kerjaan misalnya jadi editor video walaupun ditangkap jaksa nantinya misalnya kan. Kayak gitu, jadi macam-macam. Di situ kita bisa